Halo, hari ini aku menggantikan Dara untuk menjelaskan terkait dengan personal budget planner. Ini adalah tampilan awal setelah kamu mengklik link dari pembelian produk personal budget planner. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengcopy docs di pojok kanan atas, lalu masukkan akun Google kamu. Dan kamu bisa menggunakan personal budget planner ini. Ada dua tampilan dari personal budget planner ini, tampilan light ataupun dark. Untuk menggantinya di pojok kanan atas dan mengganti menjadi dark. Di input data ini ada 3 kategori, yaitu tambahkan kategori, form pemasukan, dan form pengeluaran. Ini adalah contoh kategori yang saya gunakan selama 3 bulan terakhir ini. Ada sewa rumah, langganan, transportasi beserta dengan budgetnya. Tentu kamu bisa menghapusnya ataupun menambah kategori sesuai dengan kebutuhan kamu. Katakanlah kamu menambahkan Grab Food 1 juta. Lalu di form pemasukan ini digunakan setelah kamu mendapatkan gajian ataupun mendapatkan tambahan penghasilan dari kerja sampingan. Untuk sumber bisa kita masukkan gaji tanggal 23 dengan jumlah katakanlah 1 juta. Submit. Dan form pengeluaran seperti form pemasukan tadi, kita masukkan rincian pengeluaran. Katakanlah saya baru makan ramen menggunakan GrabFood pada tanggal hari ini seharga 50.000. Lalu tekan submit. Hanya ini yang teman-teman isi. Selebihnya terkait dengan kalkulasi maupun visualisasi otomatis telah ditampilkan di bagian analisis. Di tab pemasukan, teman kamu bisa melihat rincian yang telah kamu input selama menggunakan personal budget planner. Seperti ini tadi, gaji pada tanggal hari ini tanggal 23 sejumlah 1 juta. Begitu juga dengan pengeluaran, kamu bisa melihat detail pengeluaran yang telah kamu input selama memakai personal budget planner ini. Seperti tadi, kita baru menginput ramen menggunakan GrabFood sejumlah 50.000. Di tab analisis ini, kamu bisa melakukan analisis berapa sih pemasukan maupun pengeluaran kamu selama setahun ataupun selama sebulan atau bahkan selama seminggu. Banyak filter yang dapat kamu gunakan. Contohnya di sini saya memasukkan pada bulan Agustus tahun 2024. Ini adalah rekapan pemasukan saya di bulan tersebut 23 juta dan ini total pengeluaran 20 juta. Pengeluaran terbesarnya ada di sewa rumah dan sisa di bulan Agustus ada 3.700.000. Kamu juga bisa menganalisis budget versus pengeluaran. Budget ini adalah angka atau jumlah yang telah kamu input di awal, dan jumlah pengeluaran otomatis terkalkulasi dari detail pengeluaran yang kamu input pula. Di sini ada total selisih. Apabila dia minus dari budget, jumlah pengeluaran lebih besar dari budget, maka akan minus berwarna merah. Apabila hijau, artinya jumlah pengeluaran lebih sedikit dari budget yang telah ditentukan. Di sini terlihat langganan dan transportasi saya melebihi dari anggaran atau budget yang saya tetapkan. Mungkin bulan depan saya bisa lebih berhemat di kategori tersebut. Nah, di bagian pemasukan, kamu juga bisa menganalisis, melihat di tahun 2024 per bulannya berapa sih pemasukan kamu. Di sini terlihat Agustus 23 juta, September 23 juta, dan Oktober 25 juta. Kamu juga bisa melihat pemasukan berdasarkan sumber. Ini saya menginputnya ada 4 sumber selama saya menggunakan personal budget planner: beasiswa, gaji, tukin, maupun side hustle. Di beasiswa total keseluruhan ada 54 juta, di gaji 11 juta. Kamu juga bisa memfilternya. Di sini ada untuk hari ini, ada bulan ini, bulan kemarin, ataupun seminggu kemarin. Untuk kali ini saya coba memfilter
bulan ini. Bulan ini kita bisa lihat sama-sama beasiswanya 18 juta, gaji, tukin maupun side hustle. Di bagian pengeluaran ada 3 kategori yang dapat kamu analisis. Pengeluaran berdasarkan bulan dan tahun, seperti pemasukan tadi, kamu milih tahun 2024, kamu bisa lihat Agustus, September, Oktober pengeluarannya 20 juta, 27 juta, dan Oktober 15 juta. Kamu juga bisa menganalisis berdasarkan kategori. Ini defaultnya angka keseluruhan. Kamu bisa memfilter tanggal. Katakanlah saya ingin melihat bulan kemarin. Nah, di jajan total saya keluarkan uang saya sekitar 3 juta. Di belanja mingguan ada 6 juta lebih. Dan kamu juga bisa melihat pengeluaran berdasarkan nama pengeluarannya. Nah, seperti ini, beli buah ada 58.000, dan kamu seperti tadi bisa memfilter tanggalnya. Kamu juga bisa memfilter sesuai custom range. Misalkan katakanlah saya ingin melihat tanggal 11, tanggal 16, tanggal 11 sampai tanggal 18. Nah, akan keluar SL ini adalah transportasi di Swedia, di Stockholm, dan ini total pengeluarannya 2.500.000. Nah, setelah itu kamu juga bisa melihat visualisasi selama kamu menggunakan personal budget planner ini. Nah, total pemasukan yang telah saya input sebanyak 72 juta dan total pengeluaran ada 57 juta. Selisih masih ada 15 juta. Apabila ini lebih dari 0 maka akan berwarna hijau, apabila minus akan berwarna merah. Kategori pengeluaran terbesar saya ada di sewa rumah. Saya juga bisa melihat detail pengeluarannya. Ini secara all the time. Saya ingin memfilternya di bulan ini. Terlihat sewa rumah merupakan pengeluaran terbesar saya, diikuti Willys, sebuah grocery yang ada di Stockholm. Dan kamu juga bisa mengecek pengeluaran berdasarkan kategori dan kemana uangnya pergi. Saya ingin melihat di bulan kemarin dan ini di bulan kemarin juga. Nah, terlihat di sini sewa rumah, belanja mingguan merupakan pengeluaran terbesar saya. Di sewa rumah dan Willys merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah sewa rumah. Kamu juga bisa melihat grafik pengeluaran kamu. Saya ingin memfilternya di bulan ini. Nah, di sini tanggal 13 saya mengeluarkan uang sebanyak 6.090.000 untuk membayar sewa rumah. Apabila kamu ada pertanyaan terkait dengan personal budget planner ini, kamu bisa masuk di README, dan di sini ada tab Help Dara Easy Planner. Otomatis akan terhubung ke WhatsApp Dara Easy Planner. Rencananya fitur personal budget planner ini bakal diupdate terus, dan itu gratis bagi kamu yang telah membeli personal budget planner ini. Untuk info update akan kita beritahukan di WhatsApp Dara Easy Planner. Kamu tinggal mengklik info Dara Easy Planner dan join chat. Mungkin itu dari saya. Semoga personal budget planner ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa lebih memanage finansial kalian. Terima kasih.